Microsoft telah merilis laporan terbaru tentang tingkat kesopanan pengguna internet di seluruh dunia sepanjang tahun 2020. Dalam laporan yang disebut Digital Civility Index, netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara dan menjadikannya negara paling tidak sopan di wilayah tersebut. Apakah di antara kalian termasuk individu yang mudah terpicu dan ikut berkomentar negatif di dunia maya? Tahukah kalian bahwa perilaku tersebut dalam pandangan spiritual dapat menurunkan level energi kita dan bahkan menjauhkan kita dari rezeki? Kita mungkin tanpa sadar terjebak dengan siklus energi negatif yang dipicu oleh berita-berita yang kita saksikan di dunia maya. Kata-kata negatif dan kebencian yang kita sampaikan menghasilkan getaran negatif yang terpancar dari diri kita. Ketika energi negatif menguasai diri kita, kita menciptakan keadaan yang tidak harmonis dalam diri kita sendiri. Kondisi ini dapat mempengaruhi aliran rezeki kita, menghambat keberkahan yang seharusnya datang dalam hidup kita. Dewasa ini, media sosial telah menjadi platform yang kuat dalam menyebarkan berita dan informasi. Dunia digital memberikan akses yang mudah dan cepat untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, seringkali anonimitas yang terkait dengan platform media sosial memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berkomentar tanpa ada pertimbangan yang serius terhadap konsekuensi dari kata-kata mereka. Hal ini memunculkan fenomena komentar negatif yang menjadi seperti virus di dunia maya. Seringkali kita menyaksikan bagaimana berita negatif yang bermunculan dengan cepat memancing komentar negatif dari para netizen. Tanpa disadari, ketika kamu ikut berkomentar negatif atau ikut mencaci maki pada berita tersebut, hal tersebut dapat memiliki dampak yang sangat buruk kepada diri. Kata-kata negatif dan kebencian yang kita ucapkan atau tuliskan menghasilkan getaran negatif yang terpancar dari diri kita. Seiring waktu, energi negatif ini akan menguasai diri kita dan mempengaruhi suasana hati, keseimbangan emosional, dan keadaan spiritual kita. Dalam skala peta kesadaran David Hawkins, tingkat kesadaran yang negatif seperti kebencian, kemarahan, takut, dan putus asa berada pada tingkatan rendah. Pada level ini, seseorang cenderung memiliki pola pikir yang sempit dan terjebak dalam emosi negatif. Energi negatif yang meluas melalui komentar negatif dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan hidup seseorang secara keseluruhan. Seseorang cenderung melihat dunia dengan lensa pesimis dan menciptakan sikap skeptis. Dalam pandangan agama, juga mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan menghindari kata-kata yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Karena saat kita bersalah dengan sesama manusia, maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Barulah dosa tersebut kemungkinan bisa terhapus. Rasulullah bersabda, barang siapa ada padanya perbuatan zalim kepada saudaranya, menyangkut kehormatan atau apapun, maka hendaklah ia segera meminta kehalalan atas perbuatan zalim yang dia lakukan pada hari itu juga sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jika ada baginya amal soleh, maka diambillah pahalanya sesuai dengan kadar kezolimannya. Jika sudah tidak ada amal-amal kebaikan, maka diambillah dari dosa-dosanya orang yang dizolimi, lalu dosa itu dibebankan kepadanya. Jangan mudah ikut berkomentar buruk apalagi terhadap sesuatu yang tidak begitu kita ketahui tentang tokoh artis, tokoh politik, tokoh agama, atau siapapun itu. Karena jika kamu terlanjur ikut mencaci maki seseorang di media sosial, apalagi sampai ikut memfitnah atau menyebarkan berita hoaks, tentunya kamu harus mendatangi orang tersebut dan meminta maaf jika ingin dosa terhadap sesama manusia bisa terhapus. Atau tabungan dari amal baikmu akan terkuras. Dan jika minus, akan diambil dari hal lain, misalnya musibah, sakit, kurangnya rezeki, dan lain sebagainya. Hal yang kita anggap sepele ternyata memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita. Cobalah mulai saat ini untuk menahan diri dan hanya berkata-kata yang baik di dunia maya. Rasakan dampak dan perubahannya pada diri. Kesadaran diri adalah kunci utama dalam mengubah pola perilaku ini. Ketika kita menyadari adanya kecenderungan untuk ikut berkomentar negatif, kita bisa berhenti sejenak, merenung, dan memilih untuk menyebarkan kebaikan dan cinta melalui kata-kata yang kita ucapkan. Selain itu, penting untuk memfilter informasi yang kita konsumsi di media sosial, memilih untuk mengikuti akun dan halaman yang menyebarkan kebaikan. Sebisa mungkin, mengubah kebiasaan kita dengan meninggalkan komentar positif dan memberikan apresiasi yang baik pada konten yang memberi manfaat.
Tindakan ini tidak hanya berdampak positif pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain dan lingkungan online secara keseluruhan. Meninggalkan komentar positif adalah cara untuk menyebarkan kebaikan, menginspirasi, dan membangun suasana yang lebih baik di dunia maya. Komentar positif tidak hanya meningkatkan mood dan kebahagiaan orang lain, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memberikan dukungan emosional. Hal ini tentunya menciptakan lingkungan online yang lebih sehat, saling mendukung dan penuh kasih sayang.